Selamat siang. Kalaupun sudah panjang dan sudah banyak juga yang saya sampaikan, tetapi namanya saja guru selalu punya hal untuk disampaikan. Yang pertama juga terkait dengan peristiwa hari ini, kerahiman ilahi. Kerahiman ilahi menuntun kita pada Allah dan cara Allah memandang kita. Menuntun kita untuk sampai pada pengalaman kerahiman. Apa yang mau disampaikan Allah? Yakni hidup kita yang sedemikian berharga. Kerahiman Allah itu menuntun kita kepada Allah yang seperti tadi disebut, mencari bahkan yang hilang atau yang tersesat, atau oleh karena kesalahannya seperti harus terbunuh. Allah tak ingin seorang dari dalam keadaan seperti itu hilang dan tak punya harga. Dalam keadaan seperti itu, Allah ingin menuntun kita jangan sampai berpikiran orang seperti itu tak berharga lagi. Kerahiman Allah jauh lebih besar. Maka bukan hanya orang yang tersesat berdosa, tetapi tentu saja kita yang biasa-biasa saja dosanya pasti sangatlah berharga di mata Tuhan. Maka kerahiman Allah itu menegaskan betapa berharganya kita ini. Tak ingin Allah kehilangan satu orang. Ini penting. Maka kalau kita itu diminati oleh Allah, Allah berminat pada kita dan memanggil kita, kita semestinya berpikir betapa istimewa kita di hadapan Allah. Yang hilang tersesat saja itu dicari, malah kita ini dipakai, diminati. Pasti Allah memandang kita sedemikian istimewa. You are very special. We are very special in the eyes of God. Itu yang ingin Tuhan mau kita pakai cara pandangnya. Pada pertemuan Januari lalu, wajahmu, cara pandangmu itu melelahkan diri, gitu. Karena hidup seperti penuh luka, banyak kurang berharganya. Gitu. Bertemu denganmu itu juga melelahkan. Karena apa? Cara pandang yang membuat dirimu sembuh. Syukurlah perubahan terjadi. Melihat dengan cara berbeda. Melihat hidup seperti Allah melihat dirimu. Itu yang penting. Maka kita bisa berubah juga kalau memandang diri berharga di mata Allah, di mata sesama kita. Kita akan tahu apa yang berharga itulah yang paling pantas untuk dipertahankan, untuk dikembangkan, dan untuk dibagikan. Kerahiman Allah menuntun kita pada suatu cara pandang bahwa kita berharga, termasuk orang lain di mana kita berada. Ini poinnya. Orang yang berharga itu tidak harus berasal dari kondisi yang sudah bagus-bagus. Dapat terjadi orang yang sangat berharga di mata Allah itu malah justru berasal dari kondisi yang tak mengenakan, yang dipandang oleh dunia itu tak ada apa-apanya atau tak pantas. Maka kita tadi melihat saudari-saudari kita ini. Ada yang menurut ukuran dunia itu kecil dan bahkan untuk mencapai sini saja susah. Tapi nanti dulu Tuhan berminat padanya. Tuhan memilih dirinya sehingga di sanalah dunia seperti terbalik. Allah memilih menurut keindahannya, menurut kemampuannya, menurut seleranya. Terus tidak peduli dengan keadaan juga. Dia kecil, ada yang berasal dari keluarga yang seperti besi keras, gitu.
tetapi ibunya lembut dan penuh kesabaran. Keras itu bersangkutan dengan ketegasan, tetapi memang dirinya hanya bisa menampilkan dengan yang keras. Tapi campur juga dengan disiplin doa yang baik, ditambah dengan gabungan kelembutan hati. Dari sana Allah tak terlalu peduli asal usulnya, tapi pokoknya saya mau mengambil seorang ini dari keluarga itu, karena Allah punya pikiran lain. Mungkin keluarga tak pernah mengira, tapi Allah punya pikiran lain, berminat padanya dan mengambil. Pikiran tentang bagaimana Allah mengambil dan menghargai kita, bahkan sungguh-sungguh berminat untuk menjadikan kita pelayannya, hambanya, orang istimewanya. Ini sangat penting. Moga-moga kita memandang dengan cara Allah. Tak peduli asal usul kita dan keadaan kita. Bahkan kalau juga keadaan kita terdahulu di mata Allah, yang itu bisa diubah. Hanya mungkin kita berkesimpulan lain, yang buruk tetaplah. Ini hukuman untuk kita sendiri, tapi Allah tidak mau. Dalam keadaan yang sangat buruk sekalipun, Allah bisa mengubah, asalkan kita percaya. Saya kira poin ini besar artinya. Apalagi tadi disebut, Roh diberikan kepada kita supaya kita mampu membuat yang buruk, keadaan terburuk bisa terbalik. Ini Tuhan. Moga-moga kita percaya betul-betul akan daya rahmat Allah yang diberikan kepada kita. Yang terakhir, karena memang Allah memandangnya begitu, mengambil dari keterpurukan supaya ia bisa dipakai, maka poin terbesar barangkali kemana Tuhan ingin mengarahkan kita. Kalau dalam bahasa yang lebih keren, mungkin Allah ingin menjadikan kita miracle for. Allah ingin menjadikan kita keajaiban bagi orang lain, bagi dunia ini, bagi gereja. Itu sebabnya memilih orang-orang yang barangkali tak terpikir oleh dunia ini, oleh keluarga. Karena memang itu maksud Allah, menjadikan kita ini miracle for the world, for the church, and also for your own family. Untuk keluarga kita sendiri. Masakan orang yang terpanggil tidak bisa menjadi berkat bagi keluarga. Ini aneh. Padahal itu langkah pertama yang Tuhan inginkan. Itu sebabnya keluarga bisa acak-acakan, bisa sangat amburadul, karena memang itu maksudnya, supaya orang yang terpanggil menjadi berkat bagi keluarganya sendiri. Dalam bahasa lain, di miracle for the family. Karena itu, ini saatnya untuk berpikir bahwa diriku juga dipakai oleh Tuhan untuk suatu misi, menjadi berkat bagi keluarga kita sendiri. Maka penuhilah dirimu dengan rasa syukur, perasaan istimewa, karena memang Tuhan dan kepada kita memilih kita menjadi orang ini. Moga-moga refleksi saudari kita, tambahan sedikit dari saya, semakin membuat kita gembira. Amin. Amin. Amin saja tidak cukup, kita perlu pembaharuan diri, perlu keyakinan untuk membaharui diri. Maka saya mengundang para suster untuk menyatakan komitmen yang baru di hadapan Allah, untuk mencintainya di dalam
adik-adik junior, Provisiat semuanya. Terima kasih, Sister. Terima kasih banyak atas saya di sini bersama dengan Suster Yanita, Suster Lucy, tentu juga para suster Dewan Penasihat Provinsi. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas keterbukaan hati kalian, kesetiaan kalian untuk terus menapaki perjalanan panggilan Tuhan ini. Dari sharing-sharing kalian, walaupun tadi juga sedikit ya, katakan bahwa dalam perjalanan tidak ringan, tetapi keyakinan bahwa Tuhan akan menemani, Tuhan akan menyertai, itulah yang membuat kalian berani. Dan itu juga yang membuat kalian bertahan.